Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Allah kita yang kita kenal dengan nama Yesus, Sang Kepala Gereja. Baik, di pagi hari ini kembali kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Mazmur 138. Kalau kita melihat bagaimana tulisan Daud yang dia tulis, itu menggambarkan sebetulnya situasi, suasana yang dialami tidak mudah. Adakah kita di hari-hari ini sedang merasa, Tuhan kok kayak nggak ada jalan keluar? Tuhan, sampai kapan masa kesesakan saya alami? Seakan-akan tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, engkau terima kabar baik, engkau terima terobosan. Mazmur 138 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan menyelesaikan bagiku. Ya, Tuhan menyelesaikan bagiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sungguh pun ada bagian-bagian yang seakan-akan dalam prinsip kita dapat selesaikan dengan kekuatan kita. Itu pikiran kita. Tapi Bapak Ibu, ketahuilah, di tengah-tengah kemampuan Daud, di tengah-tengah kualitas Daud yang sudah dipenuhi dengan Roh Allah, sudah ada dalam kuasa Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa di dalam masa kesesakan, hanya satu pribadi yang mampu membelanya. Hanya satu pribadi yang sanggup menyelamatkan pribadi Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sungguh pun kita bisa sadar, Tuhan, apalah aku ini? Siapa aku ini? Aku nggak berdaya tanpa Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Daud terus menerus dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, gak bisa berbuat apa-apa. Gak ada orang lain yang bisa tolong. Bahkan dia pernah berkata begini, sekalipun ayah dan ibuku menolak membuang aku, Allah menyambut aku. Dia tahu bahwa benar-benar Allah mempedulikan pribadi Daud untuk menjadikan pribadi ini murni di hadapan Tuhan, dan tetap pada komitmen berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada Daud. Kesesakan apa yang kita alami di hari-hari ini? Kelemahan apa yang kita alami di hari-hari ini? Kita nggak bisa pungkiri, kita masih hidup menginjak tanah. Kita masih dikuasai oleh situasi. Terkadang dunia mempengaruhi hidup kita. Bahkan memang sering dunia memberikan satu jebakan-jebakan, kesesakan, intimidasi, rasa bersalah. Tetapi Daud selalu punya kabar baik yang dia peroleh dari Allah yang dia sembah. Kabar baik bukan hanya sekedar mendengar, Daud mendengar dan Tuhan berkata, aku akan melakukan perkara-perkara besar buat engkau. Tetapi benar-benar Daud mendengar suara dari Tuhan, dan Tuhan adakan perbedaan, Tuhan adakan pembelaan bagi Daud yang benar-benar mengakui. Kalau saya bisa berkata begini Bapak Ibu, Daud ketika dia mengakui Tuhan sebagai pembela, dia menyangkal dirinya. Kenapa? Dia tahu siapa Daud itu. Tanpa Tuhan dia nggak bisa. Dia menyangkal, Daud sendiri menyangkal pribadinya. Ya, bahwa Tuhan, saya tidak ada apa-apa tanpa engkau. Untuk itu ada kata berserah dari Daud. Berserah kepada Yesus, kepada Allah.
yang dia anggap sebagai penolong dalam hidup Daud. Kemudian Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, percayalah di pagi hari ini, Tuhan mau berperkara untuk hidup kita. Ingat, Tuhan mau berperkara untuk kepentinganmu yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini, imanilah firman Allah. Saya mengimani, Bapak Ibu mengimani, Tuhan akan menyelesaikan semua bagiku. Engkau sampaikan kepada Papamu yang di sorga, kepada Allahmu yang di sorga, sampaikan keluh kesahmu, dan Dia mau berperkara untuk kepentinganmu secara pribadi. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dikuatkanlah semua pendengar-pendengar renungan pada pagi hari ini. Kuatkan, teguhkan semua pendengar-pendengar. Mereka mendengar firman Allah, dan Tuhan mereka boleh melihat, merasakan, dan merenungkan firman-Mu benar-benar dialami oleh setiap pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini. Diberkatilah semua yang mendengar firman Tuhan ini, dan dikuatkanlah mereka. Teguhkan hidup semua yang mendengar firman Allah ini ya Tuhan. Dan kami tahu firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Diberkatilah gereja lokal kami, diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan, diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah kota Temanggung, diberkatilah pemimpin yang baru terpilih ya Tuhan. Taruhkan hatimu kepada pemimpin kami, agar supaya Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sesuai dengan hati Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan terima kasih, meteraikanlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan Roh Kudus-Mu kami dikuatkan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin.